Ya inilah pentingnya kenapa presiden itu harus gerak cepat di negeri Indonesia. Kenapa? Karena negeri kita itu negeri feodal yang bawahannya pada penjilat semua. Ini tenda baru dibikin 2 hari sebelum presiden datang. Berarti mereka 2 minggu di sini tidur dengan terpal, tidur kedinginan, pakai nyamuk, lumpur-lumpur. Ya pas presiden datang baru ada tenda kayak gini. Pejabat-pejabatnya baru sterilisasi lah, baru menyesuaikan protokoler lah, pembersihan lah, biar nggak kelihatan mencekam-cekam amat. Itu pentingnya Pak Prabowo kenapa harus gerak cepat. Karena bawahan Bapak itu semuanya penjilat. Nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah turun. Nunggu gerak kalau misalnya Bapak udah pengen datang ke satu daerah, dan daerah dibikin nggak terlalu mencekam. Itu kenapa penting pemimpin negara kita yang masih feodal ini, bangsa ini, harus gerak cepat. Karena rakyat ini kelaparan, semua bisa dilihat tuh, coba lihat loh. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang akhirnya membutuhkan bantuan cepat, nggak bisa nunggu, gitu. Jadi jangan cuman royal ketika lagi kampanye aja bagi-bagi bansos. Lagi bencana gini hilang semua. Ada beberapa tenda BNPB. Ya, itu baru dibikin kapan? baru 2 hari yang lalu, Bang. Berarti selama 2 minggu nggak ada tenda apapun? Nggak ada, Bang. Kami tidur di semen-semen biasa lah, Bang. Semen-semen biasa? Ya, pakai karpet aja cuman. Yang target nyamuk, Bang. Yang kedinginan, nggak ada apa-apa, Bang, kan. Mereka baju-baju kayak gini ya, Bang. Apa ini pakai baju-baju kayak gini, Bang. Tapi tendanya baru ada ketika 2 hari? Yang lalu, Bang. Sebelum Pak Prabowo datang, selang sehari Pak Prabowo datang, itu udah dipasang tenda, Bang. Oke, terima kasih. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka, karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran, kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar. Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Anies Baswedan, setelah berkunjung ke Aceh Tamiang, setelah berkunjung ke Padang, setelah berkunjung ke Langkat, dan melihat dari dekat bagaimana dampak banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, rasa-rasanya, kata Anies Baswedan, ini bukan hanya sebatas bencana biasa, ini bukan hanya sebatas menjadi perhatian pemerintahan lokal, tapi yang paling penting, ini harus menjadi bencana nasional. Ini adalah soal usulan dari Anies Baswedan yang meminta kepada negara dan meminta kepada pemerintah untuk menjadikan status bencana yang ada di Sumatera, yaitu longsor dan banjir, sebagai bencana nasional. Kata Anies Baswedan, setelah berkunjung ke Aceh Tamiang, setelah berkunjung ke Padang, setelah berkunjung ke Langkat, dan melihat dari dekat bagaimana dampak banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, rasa-rasanya, kata Anies Baswedan, ini bukan hanya sebatas bencana biasa, ini bukan hanya sebatas menjadi perhatian pemerintahan lokal, tapi yang paling penting, ini harus menjadi bencana nasional. Karena kata Anies Baswedan, setelah duduk di tenda-tenda pengungsian, setelah melihat dan berbicara dengan bapak-bapak yang kehilangan tanah,
yang kemudian tanahnya kena longsor, kena banjir, dan seterusnya, termasuk anak-anak yang masih belum sekolah. Rasa-rasanya, kata Anies, bencana yang ada di Sumatera itu memang layak untuk disebut ataupun diumumkan sebagai bencana nasional, karena kerusakannya cukup parah. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan Pemda, pemerintahan daerah, rasa-rasanya agak sulit untuk melakukan recovery di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kata Anies bahwa dengan status bencana nasional ini semakin menunjukkan bagaimana negara, bagaimana pemerintah serius dan bersungguh-sungguh untuk membantu saudara-saudara yang ada di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dengan adanya status bencana nasional di Sumatera, kata Anies Baswedan, ini akan semakin memudahkan bagaimana aliran-aliran logistik, bagaimana anggaran, bagaimana soal obat-obatan, makanan, air bersih, kemudian infrastruktur yang terputus, jalanan yang mesti disambung, dan semacamnya itu akan jauh lebih mudah diamplifikasi dan akan sangat mudah dimaksimalkan karena kehadiran negara pastilah cukup powerful, mengingat negara ini adalah instrumen yang memiliki segala-galanya, memiliki anggaran, memiliki SDM, memiliki infrastruktur yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk membantu segera memulihkan yang terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Meski kata Anies memang ada kekhawatiran kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, dikhawatirkan akan ada yang terkait dengan tumpang tindih kebijakan, akan dikhawatirkan terkait dengan isu-isu korupsi, akan dikhawatirkan mungkin ada intervensi dari pihak asing. Tapi kata Anies, jawabannya bukan tidak mau menjadikan bencana yang ada di Sumatera menjadi bencana nasional. Justru persoalan kekhawatiran adanya korupsi, adanya intervensi dari pihak luar, adanya tumpang tindih terkait dengan kebijakan, kata Anies, ini justru sangat mudah dengan dijawab soal bagaimana pentingnya, bagaimana recovery, bagaimana bantuan-bantuan yang dilakukan oleh negara. Kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional, itu cukup dijawab dengan tata kelola dan pengawasannya bisa dilakukan secara serentak dan bisa dilakukan secara maksimal. Anies dalam pernyataan politiknya yang diunggah di akun Instagramnya mengatakan bahwa dengan menjadikan Sumatera sebagai bencana nasional, ini semakin menegaskan bagaimana keberpihakan negara kepada Sumatera. Ini semakin meneguhkan bagaimana persoalan yang ada di Sumatera, Sumut, Sumbar, dan Aceh itu memang disokong penuh dan kehadirannya menjadi penting dalam konteks ini. Negara memang untuk membantu bagaimana saudara-saudara yang terdampak banjir dan longsor yang di Sumatera. Itulah poin-poin yang bisa saya tangkap ya dari pernyataan Anies Baswedan melalui akun Instagramnya yang sekira ini dikutip oleh hampir semua media-media mainstream, media-media online, termasuk juga di medsos-medsos yang kemudian menyebarkan bagaimana pernyataan Anies Baswedan ini kemudian viral dan menjadi pergunjingan publik soal pentingnya pemerintah dan negara menjadikan Sumatera menjadi bencana nasional, dan ini bukan hanya sebatas menjadi urusan daerah. Oleh karena itu saya menarik untuk membahas terkait dengan pernyataan Anies ini. Pertama tentu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang mengusulkan supaya persoalan yang ada di Sumatera terkait dengan longsor dan banjir ditetapkan menjadi bencana nasional, ini kan seakan-akan mempertebal bagaimana kelompok-kelompok tertentu belakangan ini, komunitas-komunitas tertentu belakangan ini, pihak-pihak tertentu belakangan ini yang berteriak lantang supaya persoalan yang ada. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, teman-teman, kalau kita melihat ya, perdebatan yang hebat di media sosial, bahkan televisi, teman-teman, terkait dengan bagaimana penanganan bencana alam yang terjadi ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu di Sumatera hingga Aceh ya. Sampai saat ini, teman-teman ya, itu menjadi pembahasan, itu masih perdebatan ya, banyak yang mengkritik kinerja dari pemerintah ya. Kalau kita melihat bagaimana ya pernyataan anak muda tentang penanganan di sana, teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu Prabowo itu setelah dari luar negeri langsung ke Aceh Tamiang ya, ke tempat bencana, teman-teman. Namun ya sehari atau 2 hari sebelum jadwal Prabowo Subianto itu berangkat ya ke Aceh ya, itu terpasang tenda-tenda BNPB, teman-teman ya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya. Dan di sana banyak sekali ya terpasang tenda-tenda berjejer rapi ya. Ada kabarnya bahwa itu dipasang lantaran Pak Prabowo akan berkunjung ke sana,
akan melihat ke sana. Nah, ini menjadi polemik ya. Padahal masyarakat di sana yang terkena banjir ya kan, yang kehilangan tempat tinggalnya, yang tidur pun dengan terpal dan sebagainya, bahkan itu sudah lama, semingguan lebih ya. Sehingga mereka bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada tenda yang berwarna orange ya ketika Prabowo Subianto mau datang. Ini kan jadi tanda tanya, teman-teman. Maka beberapa pihak itu marah ya, mengkritik ya, apakah ini hanya simbolis supaya Pak Prabowo senang ya kan dengan melihat tenda yang ada, padahal eh, masyarakat sudah lama ya tidak tinggal di rumahnya, melainkan di terpal, ada yang tidak beralaskan karpet ataupun matras yang sebagainya, teman-teman. Ini menjadi polemik, ini menjadi kritikan. Jadi tidak salah kalau Anies juga menyampaikan kritikan tajamnya ya terhadap pemerintah, teman-teman, supaya pemerintah berjibaku bekerja sama dengan pemerintah daerah ya dan melakukan status bencana nasional tentang hal ini ya kan. Dan ini yang perlu kita apresiasi setiap masyarakat yang ambil andil ya untuk bekerja sama menuntaskan ini. Bagaimana menurut kalian?